Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Yulianti. Saya guru di SDN 007 Sungai Piring, Kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Saya merupakan peserta PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan hasil peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi, Bu. Baik, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan pelajaran pada hari ini ya. Baik, Ibu mau melakukan presensi terlebih dahulu ya. Coba yang Ibu panggil namanya nanti angkat tangannya bilang hadir ya. Baik, Darmanzai. Mana suaranya Darmanzai? Hadir, Bu. Oke, boleh aja ya. Kemudian Khairin, hadir. Baik, ketua kelas dipimpin dulu doanya. Yuliarni coba pimpin doanya. Ayo. Baik, Ibu, teman-teman. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni Doa selesai. Terima kasih anak Ibu Yuliarni. Nah, semoga dengan kita membaca doa tadi, kita diberikan kemudahan untuk melakukan pelajaran pada hari ini ya. Baik, sebelum kita mulai, kalian hafal lagu dari Sabang sampai Merauke? Hafal ya? Hafal, Bu. Tahu, Bu. Kita nyanyi sama-sama. Ya, kita nyanyi sama-sama. Ibu hitung dari 1 sampai 3, baru kita nyanyi ya. 1, 2, 3. Dari Sabang Indonesia semuanya. Kan lagu dari Sabang sampai Merauke. Baik, nah minggu lalu kita sudah belajar apa? Yaitu sumber daya alam ya, sumber daya alam kita yang membentang dari Sabang sampai Merauke ya kan. Nah kemudian kalian juga sudah mengetahui tuh perbedaan mana sumber daya alam yang bisa diperbaharui dan juga mana sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui ya kan. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu difokuskan kepada peserta didik dapat menganalisis kegiatan manusia yang dapat merusak sumber daya alam. Kemudian peserta didik dapat memberikan contoh upaya pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Nah, sekarang Ibu mau menampilkan video. Kalian simak ya, siap semua untuk menyimak video ini? Siap? Siap, Bu. Ya, Bu. Baru-baru ini, beberapa daerah di Indonesia kembali ditimpa bencana banjir dan tanah longsor. Selain dikarenakan sudah memasuki musim penghujan, pemerintah mengatakan ada beberapa hal lain yang menyebabkan peristiwa tersebut. Pertama, mengenai penebangan pohon liar tanpa reboisasi yang menyebabkan erosi. Dengan ditebanginya pohon, maka debit dan volume air hujan tidak dapat diserap tanah, sehingga menyebabkan banjir bandang. Sedangkan di daerah tinggi, tanah yang tidak bisa menahan beban air maka akan menyebabkan terjadinya tanah longsor. Serta hal yang menyedihkan adalah budaya buang sampah sembarangan masyarakat. Hal tersebut tentunya akan menyebabkan penyumbatan aliran air yang beresiko menyebabkan banjir. Pada intinya, pemerintah selalu mengingatkan kita untuk selalu waspada di tengah musim penghujan ini. Karena dengan terjadinya banjir, maka bisa menjadi tempat penyebaran bibit penyakit dan virus, apalagi di masa pandemi ini. Nah, itu tadi video dari penggalan berita ya.
Sekarang Ibu ingin bertanya kepada siapa ya? Anak Ibu Yuliantini. Nah, mana suaranya Yuliantini? Oke, coba Ibu ingin tanya, di berita tadi kira-kira berita apa yang ditayangkan? Apa isi beritanya? Coba sebutkan. Tadi yang saya dengar tentang kejadian peristiwa bencana alam. Ya, betul ya, peristiwa bencana alam. Kemudian anak Ibu siapa lagi ya? Coba Darman. Nah, Darman, mana suaranya Darman? Ya, Bu. Tadi Darman sudah menyimak kan video yang Ibu berikan ya. Nah, kira-kira apa Sudah, sih Bu. penyebab dari bencana itu apa Darman? Coba sebutkan. Penyebab dari Ya, bencana alam itu tadi, Bu, ya apa? karena erosi, Bu. Ya, erosi benar. Dengan hutan. Ya, Darman, ya bagus. Kemudian apalagi Sanusi, apalagi Ya, penyebabnya? Bu. Ya, Banjir, apalagi Bu. penyebabnya? Ya, maksudnya penyebab dari bencana banjir tadi apa gitu? Kan tadi sudah disebutkan Darman, katanya. Ya, penambangan secara liar, Bu. Oke, bagus. Kemudian siapa lagi? Yuli Novia. Nah, apalagi penyebabnya bencana tadi? Bu, karena sampah, Bu. Iya, benar sekali, bagus ya. Kalian sudah bisa menganalisis apa sih penyebab dari bencana itu. Nah, kemudian lagi. Nah, tadi kan dampak pengambilan sumber daya alam secara liar ya, itu dapat menyebabkan terjadinya bencana alam. Nah, seperti tadi tanah longsor, kemudian ada banjir ya. Kemudian punahnya hewan dan tumbuhan. Nah, akibat bencana alam tadi memungkinkan juga hewan dan tumbuhan akan punah atau rusak ya, karena ya hewan misalnya di hutannya di gundul misalnya, gimana maka makanannya kan tidak ada, tempat tinggalnya menjadi rusak sehingga dia lama kelamaan punah ya. Kemudian bisa terjadinya pemanasan global. Nah, karena hal tersebut juga akan mengakibatkan sumber daya alam akan berkurang ya. Paham anak-anak? Iya, betul. Baik, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, ini kalian lihat. Tugas LKPD kalian, perhatikan gambar di atas. Lihat, ada gambar, kemudian kalian jawab ya. Soalnya tadi sudah Ibu kirim melalui WA group. Silahkan kalian kerjakan ya. Sanusi, udah siap? Saya coba ya, Bu. Oke, bagus ya Sanusi. Silahkan presentasikan Sanusi jawabannya. Untuk nomor 1 itu, Ibu. Belum kelihatan gambar Bu. Yang lain sudah kelihatan? Oke, silahkan Sanusi. Ya, Bu, nomor 1 itu adalah gambar pohon-pohon yang sudah tumbang, Bu. Nah, Oke. yang ditebang oleh manusia, Bu. Oke, cukup satu dulu. Kemudian yang lain siapa tadi, Daman? Nah, kalau Daman jawabannya apa? Nomor 1 Daman. Apakah sama dengan Sanusi? Penebangan? Iya, benar sekali. Itu adalah penebangan secara liar ya. Pelestarian sumber daya alam adalah upaya pengolahan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya ya. Perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan pada alam. Nah, kegiatan manusia yang akan mengganggu kelestarian alam tadi sudah kalian sebutkan juga ya. Yang pertama ada penebangan liar, kemudian ada ladang yang berpindah, terus perburuan binatang secara liar, penangkapan ikan dengan cara yang tidak tepat, kemudian membuang sampah sembarangan. Nah, Ibu harap kalian semua tidak ada yang membuang sampah sembarangan ya. Oke. Nah, bagaimana cara kita untuk melestarikan sumber daya alam? Nah, ini dia upaya yang bisa kita lakukan. Coba
anak ibu siapa ya baca upayanya. Yang pertama itu menghemat penggunaan air. Ini seperti apa? Bisa dijelaskan? Anak ibu Yulianti nih, coba. Menghemat penggunaan air ini seperti apa? Coba dijelaskan, ayo. Penggunaan air Bu. Ya, bagaimana? Ya, silahkan. Iya benar sekali Daman, menggunakan air seperlunya, tidak buang-buang air. Nah itu berarti kita sudah melakukan upaya untuk melestarikan sumber daya alam. Kemudian yang kedua, mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan. Nah, misalnya contoh si Sanusi malam-malam kan sudah tidur, tapi lampu-lampunya udah hidup semua. Itu berarti pemborosan ya. Jadi kalau kita mau tidur ya dimatikan lampu yang tidak perlu, begitu. Ya Bu. Upaya pelestarian sumber daya alam. Kemudian ada menjaga kebersihan tadi. Bisa juga mendaur ulang barang-barang bekas ya. Kemudian pengolahan sampah. Nah, itu rasa sudah cukup ya pembelajaran kita kali ini. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Oke, baik. Kita tutup pelajaran kita ya dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing ya. Ya, ketua kelas silakan. Dipimpin doanya. baik Ibu. Mari teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, alhamdulillah pelajaran kali ini sudah selesai. Ibu akhiri, sebelum Ibu akhiri, kalian harus rajin-rajin belajar di rumah ya. Baik, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Dewi, itu LKPD sudah bagus, materi juga sudah ada, artinya sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian media juga sudah menggunakan dengan bagus. Saya hanya memberikan catatan pada ini prosesnya. Jadi prosesnya siswa itu betul-betul ketika diminta mengerjakan LKPD itu betul-betul dikerjakan, gitu ya. Tidak hanya sekedar menyuruh, tetapi tidak dipantau oleh guru, itu dikerjakan atau tidak tahu, begitu. Nah, ketika seperti itu kemudian nanti jawabannya hanya dibacakan saja, silakan bacakan, dan tidak ada bukti konkretnya, itu menjadi tidak terukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh Bu Dewi, gitu ya. Sehingga menurut saya penekanan pada proses pembelajaran itu lebih banyak pada penekanan ketika siswa mengerjakan proyek atau mengerjakan tugas itu kalau itu LKPD ya bahasanya LKPD. Kemudian nanti ada diskusi atau penguatan terkait dengan hasil pekerjaan siswa. Kemudian nanti guru memberikan umpan balik penguatan terkait dengan hasil pekerjaan siswa. Kalau itu berbasis kelompok, nanti ya kelompok lain bisa saling melengkapi terkait dengan hasil pekerjaan siswa. Begitu Bu Dewi ya. Kemudian Bu Dewi itu K13 atau K Merdeka? Kalau K Merdeka, ya kalau K Merdeka itu oke, karena satu pelajaran itu ya, satu pelajaran, jadi tidak masalah. Tetapi kalau K13, maka di situ belum muncul muatan yang lain, gitu. Jadi silakan Bu Dewi nanti penekanannya pada proses pembelajaran agar siswa student active learning, jadi siswa itu betul-betul aktif mengikuti pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut. Tindak lanjut atau di bagian akhir perlu disimpulkan pembelajaran, kemudian atau refleksi ya, apa yang sudah dipahami siswa, siapa yang belum, itu guru harus memastikan dan memberikan tindak lanjut. Tindak lanjutnya apa? Bisa penugasan ke jenjang berikutnya, begitu ya, untuk dikerjakan di siswa di rumah.
Saya kira itu masukan inti ya, penting untuk Bu Dewi, supaya nanti perencanaan atau perangkat pembelajarannya bisa menjadi lebih sempurna, dan nanti videonya bisa diedit dan dikirim di LMS.